Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film Vrindavan yang sangat menakjubkan berjudul Samrat Prithviraj yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang prajurit dan raja perkasa dan bijak yang melindungi rakyatnya. Sang raja juga berjuang dalam bentrok melawan dinasti Gauri demi memperjuangkan kemerdekaan India. Bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya. Film berlatar pada tahun 1192 Masehi di Ghazni, Afghanistan, di mana terlihat kerumunan penonton gladiator sedang bersorak untuk raja mereka, yaitu Sultan Muhammad Gauri. Di tengah sorak-sorahai, seorang tawanan yang kedua matanya telah dicongkel bernama Prithviraj dilepaskan ke arena bersama penyairnya yang bernama Chanbardai. Panglima perang Sultan bernama Tatar kemudian mengumumkan kepada Prithviraj untuk tunduk kepada Sultan Gauri. Namun Prithviraj yang ternyata seorang raja menolak dan malah menantang Sultan duel sampai mati. Bukannya menerima tantangan tersebut, Sultan malah mengirim seekor singa untuk membunuh Prithviraj. Namun meskipun buta, Prithviraj memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu pendengaran yang tajam. Dengan menggunakan telinganya yang tajam, Prithviraj akhirnya berhasil membunuh singa tersebut. Dikarenakan satu singa saja tidak cukup, Sultan pun mengirim dua singa lagi ke dalam arena. Salah satu singa kemudian berlari untuk menyerang Prithviraj, tapi ketika singa kuil api menerkam Viraj, Prithviraj lebih dulu menusuknya dengan tombak. Setelah itu, singa terakhir tiba-tiba menggigit kaki Prithviraj dan menyeretnya ke sana. Untungnya, Chanbardai yang tak mau melihat rajanya mati meneriaki Prithviraj bahwa di depan ada mata tombak. Prithviraj pun mengambil mata tombak tersebut dan langsung menusuk punuk Prithviraj. Namun setelah membunuh semua singa, Prithviraj mulai migran dan jatuh pingsan. Dan untuk mengetahui apa permasalahan Prithviraj dan Sultan Gauri, scene pun berpindah beberapa tahun sebelumnya, tepatnya di Kannauj, di mana kita diperlihatkan Sayogita yang merupakan putri dari Jenderal Jayachan memberikan surat cintanya ke Raja Prithviraj Chauhan yang saat itu sedang memimpin Ajmer. Keduanya memang saling suka namun belum pernah ketemu. Keduanya hanya saling kirim unek-unek dan juga mengirim barang-barang antik. Pada suatu hari, tepatnya pada hari itu, istana Prithviraj dikunjungi oleh utusan dari Mir Hossein yang merupakan saudara laki-laki Muhammad Gauri. Si utusan memberitahu Prithviraj bahwa Gauri dan Hossein memang dekat dari dulu. Namun hubungan mereka kini berakhir buruk setelah Hossein dengan bangkainya melarikan diri bersama Krola yang merupakan pacar kesayangan Gauri. Maka dari itu kedatangan Hossein ke wilayah Ajmer ini untuk meminta pelindungan dan bantuan dari Prithviraj. Awalnya Prithviraj menolak, namun setelah mendengar bahwa Krola dan Hossein saling cinta, Prithviraj pun setuju untuk membantunya. Dan untuk memastikannya, Prithviraj beserta pasukannya pun mendatangi Mir Hossein yang sedang berkemah di wilayah mereka. Di sana Prithviraj menyambut Hossein dengan baik. Namun tentu saja langkah Prithviraj ini salah dan malah memperburuk keadaan. Di mana Gauri yang mengetahui kabar itu langsung memerintahkan seorang utusan untuk pergi menemui Prithviraj serta memintanya untuk menyerahkan Hossein. Atau jika tidak, maka Gauri akan menyerang wilayah Ajmer. Singkat cerita, si utusan bernama Bayu pergi menemui Prithviraj di istananya. Di sana, si utusan menawarkan Prithviraj untuk mengambil salah satu wilayah milik Sultan. Namun dengan syarat, Prithviraj harus menyerahkan Mir Hossein kepadanya. Prithviraj yang wilayahnya sudah sangat banyak tentu saja menolak untuk menyerahkan Hossein.
Alhasil, utusan Gauri itu pun memperingatkan Prithvirat kalau Gauri akan menyerang wilayahnya. Tapi Prithvirat tak peduli dan merasa sudah siap untuk berperang. Singkat cerita, saat malam sebelum perang, para prajurit Prithvirat berkumpul untuk berunding tentang strategi apa yang akan mereka lakukan besok nanti. Namun bukannya membahas perang, para prajurit itu malah saling guyon, termasuk Paman Chan yang juga seorang jenderal bernama Kakak. Rupa-rupanya Kakak ini sedang dalam masa hukuman, di mana ia diharuskan menutup matanya sampai mati karena telah membunuh sesama jenderal. Namun karena si Kakak ini jago dalam perang, Prithvirat pun memberi kebijakan dengan membolehkan si Kakak membuka matanya saat perang saja. Hari perang melawan pasukan Sultan pun telah tiba. Pasukan Sultan lalu memulai perang dengan menembakkan ribuan anak panah. Namun anak panah tersebut tidak berarti karena pasukan Prithvirat berlindung di bawah perisai. Kedua pasukan itu kemudian mulai perang jarak dekat di tengah luasnya gurun. Dalam pertempuran itu, Prithvirat terlibat duel dengan Gauri, sedang Hossein terkena anak panah dan berakhir kehilangan nyawanya. Dalam duel sengit, Prithvirat berhasil menjatuhkan Gauri, tapi di sini Prithvirat tidak langsung membunuhnya dan malah menangkapnya sebagai tawanan. Setelah memenangkan perang, seluruh prajurit berduka atas meninggalnya Hossein. Setelah itu, Chan menemui Gauri di sel untuk menyampaikan kalau Prithvirat akan melepaskan Gauri. Hal itu membuat Gauri bertanya-tanya kenapa Prithvirat mau mengampuninya begitu saja. Chan pun menjelaskan kalau tidak ada kemuliaan baginya jika ia membunuh seorang sultan begitu saja. Keesokan harinya, Gauri dikawal untuk dilakukan sidang. Gauri lalu memilih untuk dibunuh saja, tapi sebaliknya, Prithvirat malah membebaskan Gauri. Ia memberikan Gauri kuda dan perbekalan untuk bisa pulang ke kerajaannya. Sementara itu di suatu tempat, Jenderal Jayachan baru saja menyelesaikan ritual. Dan setelah itu ia diberitahu kalau Prithvirat nanti akan diangkat menjadi raja baru Delhi. Jayachan yang sangat mengincar posisi itu kemudian membawa konvoi menuju ke Delhi untuk memperingatkan Raja Delhi kalau memilih Prithvirat sebagai raja baru adalah kesalahan besar. Namun sang raja yakin kalau pilihannya sudah tepat karena tak ada raja lain yang bijak seperti Prithvirat. Mendengar hal itu, Jayachan pun bersumpah akan mengambil alih Delhi dari Prithvirat. Keesokan harinya, Putri Sayogita sedang menyiapkan surat ucapan untuk Prithvirat atas diangkatnya raja baru di Delhi. Sementara itu di Delhi, upacara pelantikan Prithvirat pun dimulai. Dalam upacara itu, semua prajurit senang melihat Prithvirat diangkat menjadi raja. Namun kesenangan itu berubah menjadi tegang saat salah satu prajurit menginfokan kalau saudara Jenderal Jayachan datang untuk berdiskusi dengan Prithvirat. Di malam harinya, saudara Jayachan bernama Kumar menghadap ke Prithvirat untuk menyampaikan tujuan Jayachan, yaitu meminta pajak 50% atas kendali Delhi. Mengingat kalau dirinya baru saja menjadi raja, Prithvirat pun menolaknya mentah-mentah. Setelah mendapatkan penolakan dari Prithvirat, Jayachan mengadakan pertemuan dengan para pejabatnya. Dalam rapat tersebut, Jayachan berencana membuat hati Prithvirat sakit hati dengan menyelenggarakan sayembara, di mana putrinya akan memilih puluhan pangeran dan raja untuk melamarnya, sedangkan Prithvirat dilarang untuk ikut dalam sayembara tersebut. Salah satu pejabat lalu memberitahu Jayachan jika ia mau mengecualikan Prithvirat,
maka ia harus mendirikan patungnya di semua gerbang kerajaannya sebagai ritual. शास्त्रों में पृथ्वीराज के शत्रुओं से संधि. Keesokan harinya, Sayogita menemukan kalau di depan gerbang sudah ada patung Prithvirat. Mengetahui tindakan ayahnya itu, Sayogita pun menghadapi ayahnya dan mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan ayahnya memilih pria yang akan dinikahinya. Karena Sayogita sangat mendukung hak-hak perempuan dan mengeklaim kalau perempuan juga memiliki hak untuk memilih dalam kehidupan cintanya. Dan pria yang dipilih Sayogita tentu saja adalah Prithvirat. Meskipun begitu, Jayachan masih bersikeras untuk melanjutkan sayur bayamnya. तब तक वहां खड़ी रहेगी मेरा प्राण है. Hari sayembara pun telah tiba. Dalam sayembara itu, pangeran dan raja dari setiap wilayah datang untuk melamar Sayogita. Ketika Sayo bersiap untuk memilih, tiba-tiba Sayogita mengumumkan kalau ia tidak akan memilih salah satu raja yang datang, dan dengan nekatnya Sayogita berlari ke arah patung Prithvirat lalu meletakkan bunga di lehernya yang artinya Sayogita memilih Prithvirat sebagai suaminya. Tindakan Sayogita itu pun membuat Jayachan marah besar. Ia bahkan ingin sekali membunuh putrinya menggunakan pedang. Tapi untungnya sebelum hal itu terjadi, Prithvirat beserta pasukannya datang. Melihat Sayogita memilih dirinya, Prithvirat pun membawa pergi Sayogita beserta dayang-dayangnya ke istananya. Jayachan, Shama Hukum. Setelah kejadian itu, Jayachan berniat untuk berangkat perang melawan Prithvirat. Namun istrinya sekaligus ibu Sayogita bernama Ibu menenangkan Jayachan sambil mengatakan kalau ritual sayembara tadi pagi tidak bisa diubah, yang artinya jika Prithvirat yang dipilih maka tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun begitu, Jayachan masih tidak terima dan memutuskan untuk melakukan balas dendam di lain hari. उसने पूरा क्षत्रिय धर्म निभाया. Singkat cerita, hari pernikahan Prithvirat dan Sayogita pun dilakukan. Dalam acara itu, ibu maupun ayah Sayogita tidak datang. Meskipun begitu, acara pernikahan berlangsung sangat meriah dan penuh warna. Beberapa hari kemudian, Chan dan paman kakak terlihat sedang berbicara empat mata di sebuah ruangan. Dalam pembicaraan itu, Chan mengungkapkan tentang ramalannya yang sangat buruk, di mana dalam ramalan tersebut Chan melihat kalau kakak akan gugur. Begitu pula dengan kerajaan Prithvirat. वीर के लिए मोक्ष है चंद. वीर गति. Di hari berikutnya, Jayachan akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan terhadap Prithvirat. Jayachan lalu mengutus perwira perangnya untuk menyerang benteng Gautpur yang merupakan wilayah kekuasaan Prithvirat. Mengetahui benteng Gautpur diserang, kakak dan beberapa prajurit di istana pun mengadakan rapat. Dalam rapat tersebut, mereka kebingungan karena Prithvirat dan Sayogita sedang berada di kuil keramat untuk melakukan ritual. Dan karena mereka tak ingin mengganggunya, kakak pun mengambil alih pasukan untuk melawan pasukan Jayachan di benteng. Pertempuran itu berlangsung dari malam sampai siang hari. Dalam pertempuran itu, banyak pasukan kakak yang gugur, begitu pula dengan pasukan musuh. Saat pasukan kakak diambang kemenangan, tiba-tiba kakak dihujani oleh puluhan anak panah. Meskipun begitu, kakak masih kuat dan berduel dengan perwira utusan Jayachan. Namun, karena terlalu emosi, kakak pun berhasil dibunuh dengan tombak. Sebelum kematiannya, kakak lalu mencabut tombak tersebut dan menancapkannya ke perwira tersebut. Singkat cerita, setelah Prithvirat pulang, ia berduka atas kematian kakak dan ratusan prajuritnya. Prithvirat lalu mendapat pesan dari kakak sebelum ia mati, di mana pesan itu berupa meminta Prithvirat untuk mengoleskan abunya ke alis. Sementara itu, Jayachan memanggil seorang saudagar atau pedagang dari Delhi bernama Bagong. Jayachan meminta jasa Bagong untuk menyampaikan pesan bersekutu dengan Sultan Gauri untuk menangkap Prithvirat. Dan jika Gauri berhasil menangkap Prithvirat, maka Jaya akan memberikan apapun yang Sultan mau. Di sisi lain, Prithvirat mengadakan rapat dengan para dewan bersama Sayogita.
di mana dalam rapat itu Prithvirat ingin memberikan posisi yang sama ke istrinya, yaitu sebagai ratu. Tentu saja para dewan istana menentang keputusan tersebut, tapi setelah mengumumkan bahwa perempuan juga sangat penting dalam masyarakat, semua dewan pun akhirnya setuju. Sementara itu, Bagong akhirnya tiba di istana Gauri. Di sana Bagong menyampaikan maksud dan rencana Jayacandra. Dikarenakan Gauri masih memiliki dendam terhadap Prithvirat, ia pun menerima tawaran tersebut. Sultan Gauri kemudian segera mengirim utusannya bernama Bayu lagi ke Delhi. Sesamanya di sana, Bayu meminta agar Prithvirat bekerja di bawah Gauri, atau jika tidak maka akan terjadi perang lagi. Tentu saja, Prithvirat lebih memilih untuk menggunakan opsi perang. Dan singkat cerita, hari peperangan kedua pun dimulai. Dalam pertempuran itu, pasukan Gauri kalah telak melawan pasukan Prithvirat. Menyadari perang kedua ini Gauri tidak akan menang, ia pun segera menggunakan rencana licik, yaitu dengan menyerang prajurit Prithvirat di malam hari saat mereka sedang tidur. Tatar dan para pasukannya kemudian mendatangi kamp Prithvirat. Mereka mulai membunuh penjaga satu persatu secara diam-diam. Mereka juga membakar seluruh tenda yang membuat prajurit di dalamnya mati terbakar. Prithvirat dan Chan yang masih ngantuk terpaksa melawan pasukan Tatar. Namun di tengah berjuang, pasukan Tatar dengan liciknya menyandra puluhan prajurit Prithvirat. Alhasil, Prithvirat pun tak tega dan tak bisa apa-apa. Ia pun lebih memilih ditangkap oleh mereka. Kabar kekalahan Prithvirat akhirnya sampai ke telinga Sayogita. Mengetahui kalau dirinya dan para wanita akan ditangkap juga, Sayogita serta wanita lain pun memutuskan untuk melakukan jauhar, yaitu aksi bundir massal dengan cara membakar Nyi. Sementara itu, Gauri yang sangat jahat ini ternyata malah mengingkari perjanjian Jayacandra dengan menolak menyerahkan Prithvirat ke Jayacandra, sehingga membuat Jayacandra frustasi karena sudah kehilangan Ajmer serta putrinya yang paling ia cintai. Kini Delhi pun berada di atas kendali Gauri. Tak hanya itu, Gauri juga mengikat Prithvirat di depan para warganya dan menyuruh bawahannya untuk mencongkel mata Prithvirat sehingga membuatnya buta. Setelah membutakan Prithvirat, Gauri menemui Chan yang mengungkapkan bahwa Prithvirat bukan raja yang lemah. Chan lalu menantang para prajurit Gauri untuk melakukan duel dengan Prithvirat, tapi dengan syarat prajurit yang menyerangnya harus mengeluarkan suara. Dan di titik inilah scene menunjukkan cerita di awal film, di mana Prithvirat dilemparkan ke arena untuk melawan 3 singa. Lalu setelah mengalahkan 3 singa itu, Prithvirat mengatakan jika ada yang ingin menantangnya, maka ia bersiap untuk melawannya. Asalkan Chan Bardai diizinkan untuk membantunya melalui kata-kata dan puisinya. Tapi tak lama kemudian, Prithvirat pun tiba-tiba pingsan. Keesokan harinya, Prithvirat dimasukkan kembali ke arena dan diberi kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya bersama pasukannya. Anak buah Gauri lalu mengumumkan kalau Prithvirat akan diberi 7 anak panah beserta busurnya, dan jika ia berhasil membunuh 1 orang dari 7 orang, maka ia akan dibebaskan. Namun Prithvirat malah menolaknya dan hanya meminta 1 anak panah untuk menghadapi Gauri secara langsung. Ia bahkan mematahkan 6 anak panahnya untuk membuktikan kalau ia menantang Gauri. Aksi Prithvirat ini pun membuat seluruh warga di sana terkesan dengan keberanian Prithvirat. Karena merasa direndahkan, Gauri pun menerima tantangan Prithvirat. Gauri lalu turun ke arena menggunakan kuda dan sebuah tombak. Setelah itu, Gauri mulai mendekati Prithvirat dengan berkuda zigzag.
Selesai membuat Prithvirat bingung, Gauri melemparkan tombaknya ke arah Prithvirat. Namun untungnya Prithvirat berhasil menghindar berkat pendengarannya yang tajam. Gauri kemudian mengambil kembali tombaknya untuk melakukan serangan kedua. Dalam serangan kedua ini, Chan segera membacakan puisi untuk Prithvirat sehingga membuat pria buta itu bersemangat. Dengan arahan Chan, Prithvirat pun menembakkan panah tepat ke leher Gauri dan seketika membunuhnya. Tapi dari sinilah hal tragis terjadi, di mana saat Chan ingin merayakan kemenangannya bersama Prithvirat, tiba-tiba keduanya terbunuh oleh anak panah yang ditembakkan oleh anak buah Gauri. Meskipun berakhir tragis, tapi para prajurit Prithvirat dibebaskan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Para prajurit Prithvirat lalu membawa mayat Prithvirat dan Chan kembali pulang untuk dilakukan upacara kematian yang lebih pantas. Film pun berakhir dengan diakhiri dengan catatan kalau Samrat Prithvirat adalah penguasa Hindu terakhir di Delhi sebelum menaklukkan Islam yang berlangsung selama sekitar 565 tahun. Dari 1192 sampai 1757. Kemudian India akhirnya merdeka pada tahun 1947 setelah 755 tahun di bawah kekuasaan asing. Sehingga pengorbanan Prithvirat memainkan peran besar dalam kebebasan ini. Oke guys, itulah alur cerita film Samrat Prithvirat. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, keberanian tidak akan menghasilkan kemenangan apapun, tapi jika keberanian diselipi ketenangan, maka hasilnya nasi uduk. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.